wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Octavia, NIM 2018-14-33-72 dari kelas 5J Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk mempraktikkan pembelajaran kelas lengkap di kelas 2 dan di kelas 3 SD. Untuk tugas mata kuliah, pembelajaran kelas lengkap, dosen pengampu, Ibu dosen Riki Aryani Rum, Magister Pendidikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, anak-anak Ibu sehat semua. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Nah, di sini Ibu sudah menggabungkan antara kelas 2 dan kelas 3. Nah, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak kelas 2, apakah masuk semua? Masuk semua ya, anak-anak kelas 2. Oke, selanjutnya untuk kelas 3, apa sudah masuk semua? Oke, sudah masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, Ibu yang pimpin doanya ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahu materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk materi anak kelas 3, kita akan belajar mengenai mengurai pesan dalam dongeng yang disajikan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara kita membaca dongeng, tanda baca yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk anak-anak kelas 2, Ibu sudah menyiapkan materi matematika, yaitu makna bilangan caca dan menentukan lambangnya. Sebelum kita masuk ke materi anak kelas 2, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi untuk anak kelas 3. Nah, untuk anak kelas 2 bisa diam terlebih dahulu karena Ibu akan menjelaskan materi kepada anak kelas 3. Nah, jadi sebelum kita melakukan membaca atau membaca teks sebuah dongeng, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, Ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam sebuah membaca dongeng. Jadi yang pertama kita perhatikan dalam membaca dongeng adalah lafal pengucapan. Jadi kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan frasa yang tepat. Maksudnya kita tidak mengubah dari bahasa tersebut. Misalnya dalam penyebutan teks tadi. Jadi kita tidak perlu mengubah teks bacaan tersebut. Nah, selanjutnya ada intonasi suara. Nah, maksud intonasi suara di sini ada 3. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi kita bisa datar. Misalnya contoh, dalam teks dongeng itu ada titiknya. Nah, ada titik. Jadi kita di sana intonasi kita bisa datar, enggak tinggi, enggak rendah. Jadi kita biasa aja. Jadi, oke. Nah, selanjutnya kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, maka intonasi suara kita menurun. Nah, maksud intonasi suara menurun karena di sana kan tanda tanya, jadi kita itu bertanya kepada orang lain. Nah, selanjutnya kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, maka intonasi suara kita ada naik. Mengapa dia naik? Karena kita di sana menyatakan pernyataan atau meminta pernyataan. Misalnya kalau tanda seru tadi biasanya dia sering muncul di pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya kita ke ekspresi. Kita harus membaca dengan penuh perasaan. Misalnya kita bisa menghayati dari bacaan yang kita baca tersebut. Nah, jadi kita bisa menghayati, misalnya jika bacaan tersebut sedih, maka hati kita juga akan merasakan bacaan tersebut dan kita akan merasa sedih. Nah, jika yang kita baca itu bisa menyenangkan, maka kita akan merasa senang, akan merasa bahagia dengan sesudah membaca teks atau dongeng tersebut. Selanjutnya ada tanda baca. Tanda baca, jika kita bertemu dengan tanda koma, maka kita boleh berhenti sebentar. Kemudian baru kita bisa melanjutkan bacaan tersebut. Nah, jika anak-anak menemukan tanda baca pada teks atau dongeng atau bacaan, maka kita boleh berhenti dan setelah itu boleh kita melanjutkan teks atau bacaan kita tersebut. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya jika kita bertemu dengan tanda titik, maka kita dianjurkan untuk berhenti. Nah, jadi kalau kita bertemu tanda titik di sebuah bacaan,
berhenti. Nah, setelah itu kita boleh baru melanjutkan apa yang kita baca ke teks selanjutnya. Nah, oke, yang terakhir ada membaca dengan suara lantang supaya dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, di sini ketika kita disuruh membaca, misalnya ibu menyuruh anak-anak ibu untuk membaca. Nah, kalian membacanya dengan nyaring, jelas, dan dengan suara lantang. Tidak misalnya dengan membaca dengan hanya berbisik-bisik. Kalau berbisik-bisik bisa didengar nggak oleh teman-teman di sebelahnya? Enggak kan? Nah, jadi kita harus membaca teks dengan suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain. Nah, di buku kalian ada teks dongeng. Nah, ibu mau kalian baca sesama teman sebangku kalian. Nanti setelah itu ibu akan menyuruh kalian untuk maju ke depan untuk membacakan teks bacaan kalian. Nah, jadi silakan dibacakan dulu dengan teman-temannya. Bagaimana cara membacanya, berhentinya di mana, ketika ketemu tanda tadi seperti apa kita berhenti, apa tidak, kalau ketemu tanda seru bagaimana, kalau ketemu tanda tanya bagaimana. Nah, oke, selanjutnya ibu ke anak kelas 2. Oke, kita ke kelas 2. Jadi silahkan dibuka bukunya, buku tema 1. Oke, silahkan dibuka buku tema 1. Nah, di sana ada gambar rak buku. Nah, coba dilihat gambar rak buku. Kalau dilihat gambar rak bukunya ada berapa banyak coba. Nah, di sana sudah tertulis ada 50 buku dan di sebelahnya ada 7 buku. Jadi ada berapa buku jumlah semuanya? Coba. Jadi satu kelompok itu sama dengan 1/10. Jadi 50-an itu sama dengan 50-an sama dengan 50. Jadi 50 ditambah 7 sama dengan 57. Seperti ini ya. Misalnya susunan kotaknya itu seperti ini. Berarti di sini 50 ditambah 7 sama dengan 57. Nah, jadi susunan rak tersebut mempunyai 57 buku. Oke, selanjutnya silakan dipahami buku pengelompokan yang ada di yang nilainya 70 dan 7. Nah, jadi bisa dihitung berapa buku tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada 70 buku. 70 buku ditambah 7 buku sama dengan 77 buku. Tadi yang puluhan, yang kalau satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Jadi 70-an sama dengan 70. Benar kan? Ya. Jadi 70 sama dengan 70-an. Oke. Nah, tadi di sebelah lain atau di sebelah rak lain terdapat 7 buku. Jadi 70 buku ditambah 7 buku sama dengan berapa? Oke, benar, 77 buku. Nah, selanjutnya silakan dipahami di buku kalian. Kita akan diskusikannya. Oke. Nah, di sana ada gambar. Di sana ini ada contohnya, misalnya ini contoh kubus. Ini ada contoh kubus. Nah, di buku kalian sudah terdapat ada contohnya kan di sana. Nah, satu kubus sama dengan satuan. Jadi, kubus berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Jadi, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, sebelum kita mencari jawabannya, kita hitung dulu berapa jumlah kubus tersebut. Misalnya jumlahnya kita masukkan untuk per baris itu kita masukkan 10. Nah, jadi kita bisa tulis ulang di bawahnya berapa yang kita dapat dari kubus-kubus tersebut. Nah, jadi setelah didapat, maka hasilnya ada 100 kubus, 30 kubus, dan 8 kubus. Jika ditambah, maka 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan berapa kubus? Jadi 100 ditambah 30 sama dengan 100 berapa?
130. Nah, jadi 130 ditambah 8 sama dengan 138 kubus. Jadi kubus yang ada dalam buku kalian itu ada 138 kubus. Sudah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah ya kalau sudah bisa dipahami. Oke, di sana ada latihan. Di sana ada 3 soal latihan. Nah, Ibu mau kalian mengerjakannya. Nah, di sana silahkan kalian amati banyaknya kubus di sana. Silahkan dihitung berapa ratusannya, berapa puluhannya, dan berapa satuannya. Seperti yang contoh 138 tadi ya. Kalau 100 itu adalah ratusannya, 30 adalah puluhannya, dan 8 adalah satuannya. Nah, 3 soal di sana silahkan kalian hitung berapa jumlah kubusnya dan dibedakan berapa satuannya, berapa puluhannya, dan berapa ratusannya. Nah, silahkan dikerjakan ya. Nah, oke, selama kelas 2 mencari jawaban, Ibu akan kembali ke anak kelas 3. Nah, di sini Ibu tadi sudah menyuruh kalian untuk membaca teks dongeng. Nah, dari sudah yang kalian baca, apakah yang ada yang ingin kalian tanyakan dari kata-kata yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti? Kalau ada, silakan untuk ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Ibu minta 2 orang untuk maju ke depan untuk membacakan teks dongeng dengan suara lantang dan jelas tadi ya. Nah, silakan untuk 2 orang yang mau, yang berkenan untuk maju ke depan untuk membacakan teks bacaan. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk anak kelas 3 yang sudah maju ke depan. Nah, jadi seperti itu, membaca lantang, jelas, dan bisa didengar oleh orang lain. Kalau kita cuma membacanya secara pelan, nggak nyaring, orang nggak akan ngerti apa yang kita baca. Nah, untuk anak-anak kelas 3 cukup sekian dulu ya materi pembelajaran kita hari ini. Kita tunggu anak kelas 2. Jadi, oke, anak-anak kelas 2 sudah selesai dengan materinya. Kalau sudah selesai, kita akan membahas bersama-sama. Oke, yang jawaban nomor 1 adalah di sana ada 178 kubus. Jawabannya 178 kubus ya. Nah, jadi di sana ada 178 kubus. 100 kubus, 70 kubus, dan 8 kubus. 100-nya sebagai ratusan, 70-nya sebagai puluhan, dan 8-nya sebagai satuan. Nah, sudah bisa ya untuk membedakan mana satuan, mana puluhan, dan mana ratusan. Nah, yang nomor 2, di sana jawabannya adalah 171 kubus. Jadi ratusannya 100, puluhannya 70, satuannya 1. Jadi jawabannya tadi 171 kubus. Nah, untuk jawaban nomor 3, di sana ada 276 kubus. Ratusannya ada 200 kubus, puluhannya ada 70 kubus, dan satuannya ada 6 kubus. Jadi 276 kubus. Nah, sudah paham kan anak-anak untuk membedakan mana satuan, mana puluhan, dan mana ratusan? Sudah paham belum? Oke, sudah paham. Alhamdulillah ya. Anak-anak Ibu pintar semua, bisa dimengerti, bisa memahami materi dengan baik. Oke, cukup sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak kelas 3 juga sudah selesai, anak-anak kelas 2 juga sudah selesai. Materi kita pembelajaran hari ini juga sudah habis, dan waktu kita juga sudah habis. Jadi Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai, untuk anak kelas 2 kita belajar mengenai makna bilangan cacat dan menentukan lambangnya. Tadi kita menggunakan media kubus untuk menentukan mana satuan, mana puluhan, dan mana ratusan. Nah, di sana kita bisa menemukan perbedaan-perbedaannya setelah kita tulis secara terpisah ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3 kita hari ini belajar bagaimana kita mengenal atau menguraikan pesan dalam dongeng. Jadi kita bisa mengerti maksud dongeng tersebut melalui tanda baca yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, cukup sekian dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun.
pun Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.